Halo, selamat berjumpa kembali di bimbel online Mas Sulis. Pertama kali saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat MS semuanya, bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik selalu dan senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari COVID-19. Sahabat MS semua, pada kali ini kita akan membahas tentang prediksi soal USDA, ujian sekolah bertaraf daerah atau berbasis daerah untuk khusus daerah istimewa Yogyakarta, paket 1 dari buku pengayaan yang diterbitkan oleh MKKS Kabupaten Gunung Kidul. Nah, untuk paket yang pertama ini dan partai yang pertama segera kita lanjutkan. Kita mulai dari soal nomor 1 agar videonya tidak terlalu panjang ya. Kita mulai dari soal nomor 1. Untuk soal nomor 1, urutan pecahan terkecil ke pecahan terbesar dari 3/4, 4/7, 5/6, dan 10/13 adalah. Nah, untuk mengurutkan pecahan seperti ini, maka kita akan ubah terlebih dahulu ya, pecahan biasa ini ke pecahan desimal agar lebih mudah untuk diurutkan ya. Baik, untuk yang 3/4 ya, 3/4 ini kalau kita nyatakan dengan desimal ya, jadi 3 dibagi 4 itu kan tidak bisa tambahin 0, berarti 0, ya. Nah, ini 7 gitu ya. 7 dikalikan 28 ya, sisanya 2 tambah 0 dibagi 4 ya, 5, berarti 0,75 ya. Kemudian 4/7 ya, 4/7 sama seperti ini ya. Jadi 4 dibagi 7 ya. 4 dibagi 7. Ini saya hapus dulu biar tidak mengganggu. Ya. Tambahin 0 di sini berarti 0,40 bagi 7 5 ya, 5 kali 7 35. Kemudian dikurangkan ini 5, 50 bagi 7 itu 7 ya, berarti ini sama dengan 0,57. Kemudian 5/6. Nah, 5/6 ya. 5 dibagi 6 ya, tambah 0 ya, berarti ini 0, berapa? 8 kalikan 48 sisa 2. Tambahin 0 bagi 6 itu 3 ya. Ini 18 ya, sisa 2. Berarti 0,83. Kemudian 10 bagi 13. 10 dibagi 13 ya, tidak bisa, tambahin 0 1 berarti 100 bagi 13 7 ya, berarti ini kalikan 91 dikurangkan 9 tambah 0
berarti 6. 6 kali 13 60 tambah 18 78 ya. Sehingga sisa 12. Berarti ini 0,76. Nah, kita lihat dari pecahan-pecahan desimal ini kita bisa membandingkan mana yang paling kecil ya. Yang paling kecil tentunya ini ya. 0,57, kemudian 0,75, kemudian 0,76 dan 0,83. Maka kita urutkan dari yang terkecil yaitu 4/7 ya, kemudian 3/4, 10/13 dan 5/6. Berarti jawabannya adalah D. Nah, seperti itu sahabat semua ya, untuk mengurutkan pecahan ya, dengan mengubah terlebih dahulu ke pecahan desimal. Bagaimana bisa diterima? Baik, kita lanjut soal nomor 2. Suhu sepotong sosis beku ketika dikeluarkan dari lemari pendingin adalah negatif 10 derajat Celcius. Saat dimasak suhunya naik 97 derajat Celcius ya, naik 90 derajat. Ketika dihidangkan suhunya turun 21 derajat. Suhu sosis tersebut pada saat dihidangkan adalah, nah jadi pada saat dihidangkan suhunya ya, jadi suhu pada saat dihidangkan yaitu berapa ya, awalnya negatif 10, kemudian naik, kalau naik berarti ditambah ya, 97, kemudian ketika dihidangkan suhunya turun 21, kalau turun berarti dikurangi. Nah, maka operasinya adalah seperti ini, negatif 10 tambah 97 berarti berapa, 87 ya, kemudian dikurangi 21 sama dengan 66 ya, 66 derajat Celcius. Jadi ini suhu pada saat dihidangkan, yaitu jawabannya adalah B. Nah, ini materi ini adalah materi tentang bilangan bulat ya. Bagaimana? Bisa dipahami? Kita lanjut untuk soal nomor 3. Soal nomor 3, bilangan berpangkat berikut yang senilai dengan bilangan 1296 ya. Kita coba jawab yang A itu ya, yang A. A itu adalah 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 4. 2 pangkat 3 itu 8 ya. Kemudian 3 pangkat 4 itu 81 ya, 8 kali 81. Oke, yang ini jawabannya berapa? Tanpa menghitung ya, tanpa menghitung itu kita lihat di sini bilangan terakhir berapa? 6. Nah, sedangkan di sini bilangan terakhir 8 kali 1 yaitu 8. Berarti ini tidak mungkin ya, tidak mungkin karena nanti bilangannya itu adalah 8, di sini berapa itu. Berarti ini salah ya. Ya, begitu. Jadi untuk mempercepat ya,
Atau kalau mau dihitung ya silahkan ya. Kalau dihitung berapa ini ya? Kalau dihitung 8 dikali 81 ya, hasilnya 648 ya, sama ya. Nah, sebenarnya ini ya, karena ini tidak sama berarti salah. Yang B itu 2 pangkat 4 dikali 3 pangkat 3. 2 pangkat 4 itu 16. 16 dikali 3 pangkat 3 itu 27. Ini mungkin atau tidak? Kita lihat di sini 6 kali 7 42, satuannya 2. Ya, sama enggak? Tidak sama, berarti salah ya. Oke, kemudian yang C 2 pangkat 4 dikali 3 pangkat 4 berarti 16 dikali 81. Nah ini 6 kali 1 ya, 6. Nah jadi sama ini ya. Nah kemungkinan adalah C, tapi kita lihat dulu yang D. Yang D 2 pangkat 6 dikali 3 pangkat 3. 2 pangkat 6 itu 32, 64 dikali 3 pangkat 3 27. 4 kali 7 itu 8 ya. Ini berarti kan tidak mungkin ya, jawabannya insya Allah C ya, insya Allah C. Nah kalau tidak percaya kita coba hitung ya, kita hitung 16 kali 81. Jawabannya adalah 1296. 1296, jadi betul ya. Jadi jawabannya adalah C. Nah itu tadi cara praktisnya ya, cara praktisnya seperti itu. Tapi kalau lupa ya silahkan dihitung aja ya. Gitu. Bagaimana bisa dipahami? Saya yakin bisa ya. Kita lanjut soal nomor 4. Kelas 9A terdiri dari 34 anak. Terdapat 5 anak tidak mengikuti kompetisi. Sebanyak 18 anak mengikuti kompetisi matematika. 24 anak mengikuti kompetisi IPA. Nah, banyaknya siswa yang mengikuti kompetisi matematika dan IPA, jadi yang kedua-duanya ada berapa? Ini berkaitan dengan himpunan ya. Himpunan. Nah, kalau dengan himpunan, soal seperti ini kita coba menggunakan diagram Venn ya. Jadi karena yang ditanyakan adalah yang mengikuti kompetisi matematika dan IPA, berarti nanti ada himpunan yang beririsan. Yang ditanyakan di sini X-nya itu. Sekarang kita lihat di sini ada 5 anak tidak mengikuti kompetisi, berarti di luar, tidak mengikuti kompetisi. Yang ini matematika, yang ini IPA. Oke. Kemudian sebanyak 18 anak mengikuti matematika. Ini ada 18 anak. Tapi 18 anak ini termasuk yang X, berarti yang di luar sini. Jadi yang ada di M tapi di luar X, berarti di sini harus dikurangi dengan X. Kemudian yang mengikuti IPA 24, berarti 24 dikurangi X, karena X-nya ada di sini, berarti yang di luar ini adalah 24 dikurangi X. Padahal jumlah anak semuanya ada 34, berarti ya 18 dikurangi X ya, kemudian ditambah X yang ada di ini.
kemudian ditambah 24 kurangi X, ya, ditambah 5, ini harus sama dengan jumlah keseluruhan, yaitu 34. Nah, sehingga ini 18 tambah 24 itu 30, 42. 42 tambah 5. 42 tambah 5 itu 47. Negatif X tambah X habis, ya. Ini habis. Nah, kurangi X. Sama dengan berapa? 34. Berarti negatif X sama dengan 34 dikurangi 47. Ya, berapa ini? Negatif X sama dengan negatif 13. Berarti X-nya sama dengan 13. Artinya, ya, jadi yang mengikuti kompetisi matematika dan IPA itu ada 13 anak. Ya, itu ya. Jadi jawabannya adalah B. Oke, seperti itu. Ini soal yang berkaitan dengan himpunan. Untuk selanjutnya soal nomor 5, bentuk sederhana dari 500 meter dibanding 4 km. 500 meter, ya, dibanding dengan 4 kilometer. Ini untuk membandingkan harus kita jadikan satuannya itu sejenis, ya. Kita jadikan meter semua, berarti ini 500 meter dibanding 4 kilometer. Itu kalau dijadikan meter, ada 4.000 meter, ya. Nah, kemudian kita bandingkan, ya. Kita bandingkan karena sudah sama satuannya, ya. 500 dibanding 4.000, ya. Kalau kita bagi 100 kan 5 dibanding 40. Nah, kemudian kita sederhanakan lagi, dibagi 51 dibagi 5 8, maka perbandingannya adalah 1:8. Nah, jawabannya adalah C. Ya, masih cukup mudah. Kita lanjut soal berikutnya. Soal berikutnya, soal nomor 6. Dengan 10 pekerja selama 6 hari, ya. Jadi pekerja, kemudian harinya, kemudian batakonya, ya, batako. Jadi ada 10 pekerja selama 16 hari menghasilkan 8.000 batako. Yang ditanyakan, jika ada 24 pekerja selama 5 hari, itu ada berapa? Nah, gitu ya. Nah, ini bisa juga disederhanakan, ya, disederhanakan dengan cara ini dikalikan atau dibuat satuannya dulu, ya. Jadi kalau 1 hari, ya, itu ya, saya ini dari sini saya bagi dengan 10 ini, ya. Kalau 1 hari
satu pekerja 16 hari, maka di sini dibagi 10 berarti 800. Ya. Kemudian kalau ini dibagi 16 ya, satu pekerja 1 hari berarti ini dibagi 16. Ya, 16 itu berarti 50 batako. Nah, satu pekerja 1 hari 50 batako. Nah, sekarang ini kita ke sini. Kalau satu pekerja 5 hari berarti kalikan 5, yaitu 250. Nah, kemudian kita lanjutkan kalau 24 pekerja 5 hari berarti di sini 250 dikali 24. Ya, jawabannya adalah, coba dikalikan, ada berapa? 6.000 ya, 6.000 batako. Nah, ini jawabannya 6.000, jadi A ya. Atau cara lain ya, atau karena matematika itu banyak cara ya. Atau ini kita kalikan ya, kita kalikan 160 itu 8.000. Nah, sekarang kalau ini dikalikan, ini 120 ya. Kalau 120 8.000 maksud saya ya. Itu berapa? Nah, ini X. Berarti kita bandingkan ya. Kita bandingkan X per 8.000 sama dengan 120 per 160, atau X sama dengan, ini disederhanakan, 12 per 16 bagi 4, 3 per 4 dikali 8.000 berarti sama dengan berapa? 6.000. Sama ya caranya. Itu untuk soal nomor 6. Selanjutnya untuk soal nomor 7. Ya, seorang pedagang membeli barang dengan harga 450.000 dan biaya perjalanan 50.000. Kemudian barang tersebut dijual dengan memperoleh untung 15%. Berapa harga penjualan? Jadi biaya keseluruhan ya, jadi biaya pembelian ya, biaya pembelian itu 450.000 ditambah 50.000 sama dengan 500.000. Untungnya 15%. Nah, berarti kalau untung 15% itu sama dengan 15 per 100 dikali 500.000 ya, sama dengan 5.000 kali 15 berarti 750.000. Nah, maka harga tersebut dijual seharga dengan 750.000. Salah saya ya, bukan 750.000, ini untungnya ya, untungnya ini coret-coret 75.000, maaf, ini untungnya 75.000 ya, ada kesalahan. Nah, jadi harga penjualannya, harga penjualan
itu sama dengan 500.000 ditambah 75.000, ya sama dengan 575.000. Ya, jawabannya adalah D. Baik, kita lanjut soal berikutnya. Nomor 8. Perhatikan gambar berikut. Besar sudut nomor 1 adalah 95 derajat. Ini 95 derajat. Dan besar sudut nomor 3 adalah 15. Ini 15 derajat. Maka besar sudut nomor 2, nah ini yang ditanyakan ya, X-nya. Baik, untuk mendapatkan sudut nomor 2 berarti kita cari sudut nomor 5, ya, sudut nomor 5 itu sama dengan sudut nomor 1, yaitu 95 derajat. Kemudian ya ini ada dua cara, Pak. Ini kan segitiga ya, segitiga. Ini sudah diketahui 95 derajat. Berarti sudut nomor 2 sama dengan, ini kan sudut luar segitiga. Berarti sama dengan sudut nomor 3 ditambah sudut nomor 5. Atau 15 ditambah 95 sama dengan 110 ya. Atau dicari dulu ya, dicari sudut nomor 6 dulu. Nah, sudut nomor 6 itu sama dengan 180 dikurangi sudut nomor 3 ditambah sudut nomor 5 ya. Disama dengan 180 dikurangi berapa ini? 110. Disama dengan 70. Dan sudut nomor 2 itu sama dengan 180 karena ini sudut lurus dikurangi 70 ya, sama dengan 110. Ya, jadi jawabannya sama, yaitu D. Nah, selanjutnya soal nomor 9. Ya, soal nomor 9. Suku ke-45 dari barisan 7, 15, 23, 31. Ya, ini ada barisan 7, 15, 23, 31 ya. Ini bedanya ya, bedanya 8, ini 8, ini 8. Oke, berarti ini barisan aritmetika. Jadi diketahui A sama dengan 7, B sama dengan 8. Yang ditanyakan adalah N, suku ke N, jadi N-nya 45. Kita punya rumus bahwa UN itu sama dengan A ditambah N-1 kali B. Nah, berarti kalau suku ke 45 ya berarti A-nya 7 ditambah 45 kurangi 1 dikalikan bedanya 8. Berarti 7 ditambah 44 kali 8 atau 7 ditambah berapa ini? 44 dikali 8 ya, 320 tambah 32. Itu 352. Berarti
359. Nah, ini jawabannya adalah C. Maukah saya kasih cara yang lebih praktis lagi? Ya. Jadi cara praktisnya kira-kira begini ya. Jadi ini kan 7, 15, 23, 31. Ini 8, 8, 8. Nah, berarti suku ke N-nya itu sama dengan, ini kita lihat, coba perhatikan jangan berkedip ya. Ini kan 8, selisihnya 8, berarti langsung saya tulis 8N. Ya, 8N. Kemudian ini dikurangi ini ya, ditambah ya, 7 kurangi 8, 7 kurangi 8. Jadi sama aja dengan 8N dikurangi 1. Nah, kita coba lihat ya. Sehingga kalau suku yang ke-45 itu sama dengan 8 dikali 45 dikurang 1. Ya, 8 dikali 45. Berapa? 8 kali 45. Coba dihitung. 360 dikurangi 1. Berapa? 359. Nah, ini lebih praktis. Jadi ini 8 ini diperoleh dari sini ya. Kemudian ini ya dikurangkan masuk ke sini ya. Mungkin ini kalau lupa rumus yang ini ya. Nah, jadi ya memang ada beberapa cara ya. Baik, saya lanjut soal nomor 10. Soal nomor 10. Diketahui titik A negatif 2,2, B-nya 0,4, C 4,4. Agar A, B, C, D merupakan jajaran ginjang, maka koordinat titik D adalah. Nah, ini ada cara praktis, tapi ini saya saya buat koordinat kartesius dulu. Ya, jadi 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Men 1, men 2, men 3. Men 1, men 2, men 3, men 4. Titik A-nya men 2,2. Men 2,2 berarti di sini ya. Nah, ini titik A. B-nya 0,4. 0,4 di sini. Ini titik B. C-nya 4,4. 1, 2, 3, 4. 4,4. Nah, karena merupakan jajaran ginjang, berarti kalau saya hubungkan di sini seret, ya, seret, maka ini harusnya karena jajaran ginjang berarti kan ini ke sana. Nah, ini selisihnya 2, berarti ini juga 2 dari sini. Nah, yaitu di sini ya. Nah, ini berarti ini titik D. Berapa titik D? Nah, titik D-nya adalah 2,2. Nah, jawabannya adalah A ya. Itu. Oke, saya kira cukup mudah ya. Gimana anak-anak? Bisa dipahami? Baiklah anak-anak, karena videonya terlalu panjang maka saya potong sampai di sini dulu ya. Dan tentunya agar saya lebih semangat lagi untuk membuat video pembahasan-pembahasan yang lainnya, jangan lupa untuk subscribe ya. Nah, ini nanti kemungkinan saya akan lebih semangat lagi kalau Anda subscribe, dan jangan lupa juga like,
Dan yang terakhir, silahkan di-share kepada teman kalian jika ini sangat bermanfaat ya. Jadi nanti kalau subscribe, like-nya banyak, saya akan semangat untuk membuat video lagi ya. Begitu, saya akhiri sampai di sini dulu. Akan saya lanjutkan untuk pembahasan paket 1 di partai yang kedua. Jadi ini masih bersambung ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dan sukses selalu.